tentang komentator bola. Oke. Jelas kalau komentator bola saya tebak ini. Komentator favorit Bung Kusnaini. Oh, Bung Jebret. Enggak lah. Enggak. Aneh Bung itu. Kusnaini, oke. Bungkus ada 2 di Indonesia itu saya 2. Ada Bungkus, ada Bung Tommy Welly, Bung Toel. Oh, Bung Towel, kelas itu. Nah ini dua orang ini yang penyampaiannya bagus, analisanya ya lebih masuk akal ketimbang mungkin yang lain-lain dari termasuk sampai dengan tebakan siapa yang sekiranya pantas diganti. Biasanya kan ada seperti itu. Nah, Bung Towel, Bungkus ini termasuk yang yang mendekati jitu. Itu fungsinya komentator. Nah, saya mau jelasin dikit ya. Jadi mitos sekitar komentator itu, kalau Bungkus itu main, biasanya Juve itu menang. Rata-rata begitu, katanya begitu. Jadi ada yang nganggep yang suka-suka taruhan itu akhirnya Bungkus komentator diikuti aja Pak. Siapa yang kira-kira didukung oleh dia. Itu fungsi komentator begitu. Bagi yang benar-benar menikmati naudzubillah ya judi bola itu. Saya pernah itu ikut nonton bareng, sering nonton bareng. Beberapa kali. Karena saya dulu awal-awal suka karena memang suka ramenya saja. Tetapi saya kan termasuk yang suka bikin heboh waktu nonton bareng itu. Dan kalau saya hadir untuk nonton bareng biasanya tim yang saya dukung itu kalah. Itu beneran. Beneran ya? Beneran. Saya lihat nonton bareng itu ketika ketika Prancis lawan Itali waktu itu menang, zamannya Cannavaro yang Zidane kartu merah itu lihat. Pernah juga, tapi yang paling berkesan itu ketika saya bukan pendukung Inter Milan ya, ketika Inter Milan berhadapan dengan Bayern Munchen era Mourinho. Saya lihat itu di gedung pemuda Balai Pemuda Surabaya. Di situ bayar tiket. Ada satu orang yang dia tidak terkenal tapi cukup sering komentar dan komentar masuk Susana, dan Susana waktu itu sangat terkenal sekali dengan Bung Sandy Gipol. Persis sekali suaranya. Jadi Sandy Uno. Wah, namanya apa itu? Susana Gipol? Enggak, maksudnya programnya itu apa lupa saya. Apa ya lah lihat. Lupa, pokoknya itu acara favorit dulu ketika zaman kuliah ya. Ya pokoknya jam-jam 7 itu sudah mulai biasanya. Iya. Pagi kita mau berangkat itu menemani di angkot. Ica dan Bung Sandy Gipol. Jadi waktu itu Bung Sandy itu oke ya, kita review sebentar. Gitu-gitu. Pertandingan nanti malam big match. ada sengau-sengaunya begitu. Inter Milan melawan Juventus ya, gitu-gitulah. Jadi waktu balik lagi komentatornya waktu itu, komentatornya itu kayaknya cocok ganti Bung Sandy. Nanti kalau kita akan bikin program khusus. Mungkin nanti bisa kita minta izin ke Bung Sandy, tapi versi yang parodi mungkin. Cuma suaranya mirip, intonasinya mirip. Tubuhnya aja mirip ya Bung Sandy ya. Jadi balik lagi komentator itu menganalisa itu bukan karena dia suka Bayern atau Inter Milan, tapi dari skema dan formasi yang dihadirkan oleh dua pelatih. Apa yang diungkapkan sama dia itu ternyata benar, Bu, dan dia membedai atau menebak Inter Milan juara, Bro. Nah, para peminat judi bola itu melihat itunya. Pokoknya anak itu kalau sudah komentar ataupun memberikan analisa, nah itu bahaya. Hasilnya ditunggu. Jadi salah satu sisi negatif kalau di Indonesia itu yaitu buat tebak-tebakan komentator itu. Karena biasanya penutupan itu di babak kedua ya. Penutupan babak kedua kan. Pertengahan itu ditutup biasanya. Siapa yang menang paling gampang itulah, menang kalah terus kemudian selisih gol kan gitu. Oke, itu Bung Kusnaini, Bung Tommy Welly ya. Sama Bung Sing siapa namanya itu? Binder Singh. Dulu champion itu saya tahunya awal-awal itu enak ngomongnya Bung Binder Singh itu. Waktu itu champion masih di RCTI sebelum pindah hijrah ke RCTV. Sekarang kayaknya kembali ke RCTI ya. Ya, kayaknya begitu. Karena waktu di RCTV ya mohon maaf enggak sesuai, enggak enak dilihat. Karena mungkin pilih siaran yang kurang eksklusif mungkin.
Nah, di awal-awal waktu dulu itu saya sering beberapa kali muncul itu binder. Suaranya kan enak apa namanya agak-agak bindeng-bindeng gitu kan. Nah, cuman terakhir-terakhir waktu kita lihat dia sudah muncul di Liga 1 Indonesia kok jadi ketularan Bung Jebret dan Bung siapa lagi tuh satu lagi tuh. Aduh. Jebret. Siapa satu lagi lupa deh. Ngoceh yang umpan antar provinsi, AKDP kayak bisa. Tapi itu eranya, Bro. Jadi orang yang suka sekarang itu orangnya emang orang bilang ngatain lebay ya. Nah, tapi saya sih enggak. Itu lebay. membuat situasi dan tensi pertandingan itu jadi lebih meriah. Bayangkan saja misalkan kita mendukung dan ketinggalan, itu pun masih didukung gitu. Iya, saya enggak sampai mengatakan lebay enggak, cuman akhirnya esensi dari komentar tadi itu akhirnya enggak muncul secara apa namanya. Kadang yang muncul si subjektif itu juga muncul loh. Meskipun kalah didukung itu juga termasuk. Iya, memang itu apalagi kalau timnas main. Wah, iya, itu kan kacau, enggak tapi fair. Ya enggak apa-apa sih pertandingannya. Misalkan permainan jelek ya harus didukung aja. Wong namanya juga timnya sendiri ya. Timnya sendiri. Oh iya, gitu. Oke ya, itu saja bahasan sederhana. Sebenarnya bahasan kita ini receh sekali, tapi kita ketagihan untuk bikin konten setiap hari kalau bisa podcast. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe di channel Plat L. Betul, terus mampir-mampir di bandarajuanda.com. Jangan lupa. Ya, ini masa pandemi, bandara juga masih tutup, tapi setidaknya ini kita perkenalan ke Anda semua. Kalau mau berkunjung ke Surabaya, kontak saja nomor WA yang tertera di atas dan atau juga di bawah. Di atas, saya taruh di atas. Kalau di bawah cuma jalan aja. Running text kalau di bawah. Oke ya, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.